Oke. Halo semuanya, ini hari kedua dari 1000 hari membuat video random secara terus menerus. Dan aku baru balik dari Jogja setelah nonton konser Urup 2026 orkestra. Konser yang sangat seru, musik dengan aransemen-aransemen yang sangat seru. Mungkin yang pengen aku bahas kali ini tuh, tadi waktu balik dari Jogja ke Bandung itu aku naik kereta dan naik di gerbong paling akhir di bangku paling belakang. Aku naik Lodaya tambahan, gerbong ekonomi 4, seat 18 AB. Dan ada beberapa hal yang aku notes dari duduk di bangku itu. Pertama adalah akhirnya aku dapat footage, gampang gitu buat ngambil footage waktu kereta jalan. Jadi ada footage mundur rel kereta gitu. Itu yang pertama. Apa lagi ya? Kayaknya aku harus lihat catatannya deh. Sebentar guys. Iya. Iya. Ngambil footage kereta mundur. Oh, terus ini juga gampang buat mantau posisi kamar mandi. Maksudnya gimana? Kalau di gerbong selain gerbong paling belakang, itu kan kau cuman mantau satu gerbong kereta, kayak bisa jadi ada orang dari gerbong lain yang itu tuh udah masuk ke kamar mandi dan kita nggak tahu. Ini sebenarnya nggak penting-penting amat sih, cuman karena perjalanan di kereta tuh gabut, akhirnya aku merhatiin hal kayak gitu. Aku merhatiin kayak oke, kamar mandi spesifiknya cowok ya, karena kalau aku lagi butuh buat ke kamar mandi gitu, kayak ada orang, ya udahlah aku nunggu dia balik dulu baru tinggal ke belakang gitu loh. Nah kan kalau di gerbong selain gerbong akhir dan bangku akhir itu tuh bisa jadi ada orang lain yang udah masuk gitu loh, nggak kepantau. Sedangkan ketika aku duduk di gerbong paling terakhir dan bener-bener di bangku yang terakhir, itu tuh tahu gitu, ada orang di kamar mandi, nggak ada. Jadi kalau mau ke kamar mandi bisa langsung gitu loh. Tuh, abis itu enak nyenderin kursi. Kayak gini kan, kan kursi kereta tuh bisa kayak dibikin kayak, salah lagi. Ya, kursi kereta kan bisa disenderin kayak gini kan. Nah, problemnya adalah kalau di bangku yang bukan paling akhir, kita tuh kadang nggak enak buat mundurin, walaupun bisa jadi sebenarnya nggak keganggu juga orang yang ada di belakang kita. Cuman ketika ada orang di belakang tuh ya kitanya jadi nggak enak aja, sungkan. Sedangkan kalau di seat terakhir tuh belakang kita udah nggak ada siapa-siapa gitu, jadi ya udah tinggal dipundurin aja. Terus itu juga otomatis, bukan nggak otomatis juga sih, secara space kita punya area lebih luas untuk nyimpen barang. Gak cuma di atas, tapi di belakang juga bisa kita pakai gitu, lebih nyaman makanya. Cuman tadi kalau based on experience, ada hal-hal kecil kayak ketika ada petugas kebersihan yang ngumpulin sampah-sampah, karena beneran di ujung, ya keburu penuh trash bagnya, jadi harus nunggu dulu dibawain trash bag yang baru gitu. Itu siapa ya? Udah sih itu soal soal perkara duduk di kursi yang ada di belakang. Terus apa lagi ya? Mungkin aku mau bahas sedikit soal buku yang aku baca di kereta selama perjalanan tadi. Aku tuh lagi baca buku The 7 Habits of Highly Effective People yang Stephen R. Covey. Aku udah tahu buku itu dari lama, cuman memang baru baca. Dan selama perjalanan pergi dan pulang itu aku cuman baru baca sekitar 50-an halaman, karena harus pelan. Menurut aku bukunya tuh harus dibaca dengan pelan-pelan, karena beberapa kali coba aku baca dengan kecepatan biasa aku membaca tuh malah nggak nangkep. Tapi ketika pelan aku dapat value lebih. Jadi pelan-pelan aja, yang penting ilmunya ketelan. Nah,
Salah satu yang cukup membekas di aku adalah, tentu yang namanya manusia, kita lahir itu berkegantungan sama orang lain. Kalau kita tidak dibantu orang lain, paling kita bisa bertahan hidup berapa jam doang. Itu juga udah paling lama. Karena kita tuh perlu dikasih makan, perlu dirawat, perlu diperhatikan. Yang mana itu adalah fase dimana kita tuh berkegantungan atau dependent sama orang lain. Dan kebanyakan orang itu tuh mikir bahwa tujuan dari hidup itu menjadi independen, dimana akhirnya kita bisa bertanggung jawab dan membuat diri kita hidup tanpa bantuan orang lain. Sesimpel ya mungkin punya pekerjaan, punya pemasukan, dan bisa ya memenuhi kebutuhan diri sendiri. Itu kebanyakan orang mungkin kayak gitu. Tapi di buku ini tuh dibahas bahwa sebetulnya itu tuh bukan akhir dari tujuan hidup kita. Tapi kita tuh punya hal yang bisa kita target, yang itu tuh posisinya lebih tinggi dari sekedar independen. Namanya di buku ini disebut dengan konsep interdependent. Dalam artian ketika kita, dan itu step yang gak bisa di skip. Kalau kamu dari dependent, kamu gak bisa langsung interdependent, tapi kamu harus ke independent dulu, baru nanti bisa ke interdependent. Interdependent itu kayak kesadaran gitu loh, kayak oke, kita sudah independen dalam satu bidang, dan akhirnya kita berkolaborasi untuk menciptakan satu hal yang lebih bagus lagi. Ya ibaratkan kalau misalkan kita sendiri kita cuma bisa ngangkat 50 kilo, kalau berdua mungkin nggak 100 kilo, tapi bisa ngangkat di 70 kilo gitu. Itu kan tetap jauh lebih baik dari hanya sekedar 50 kilo. Itu konsep interdependent yang cukup menarik. Terus soal masalah, bahwa pada dasarnya kan hidup kita tuh pasti akan ada masalah. Dan untuk bisa menyelesaikan masalah itu, kita harus naikin level cara berpikir kita. Aku tuh langsung kebayangnya kayak game. Kalau main game itu kan selalu ada quest, yang mana quest tuh ketika diselesaikan akan dapat XP, dan XP-nya bikin karakter kita naik level. Setelah naik level, nanti ada quest baru yang siklusnya terus berulang. Nah, yang aku dapat tuh justru bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, dalam konteks ini adalah masalah, untuk bisa menyelesaikan masalah itu, kita harus berpikir lebih tinggi. Gimana ya? Coba jelasinnya ya. Katakanlah masalah itu muncul di level 1. Nah, kita tuh harus naik level dulu ke level 2 untuk bisa menyelesaikan masalah di level 1. Dalam arti kita harus terus belajar, kita harus berkembang. Nah, diri kita itu harus berkembang agar bisa menyelesaikan masalah yang kita pikirkan di level 1. Nah, polanya terus berulang. Ketika kita mungkin nanti di level tertentu dan memikirkan masalah A, kita harus naik level dulu nih dari level tertentu tadi. Naik dulu, baru setelah di level ini kita bisa nyelesain masalah ini gitu. Nah, itu pola-pola kayak gitu. Semoga paham, karena emang agak tricky, tapi ini tuh cukup menarik buat aku. Apa ya, mungkin kalau nyomot analogi gedung pencakar langit yang sering teman ngomongin, udah dia ngomongin apa ya? Lupa deh. Ya, pokoknya semoga ngerti apa yang aku jelasin tadi. Kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar, karena 1000 video ini tuh dalam rangka aku mencoba build habit biar lebih sering ngobrol depan kamera, lebih, ya prinsipnya sih praktekin Atomic Habit ya, kalau yang pada tahu Atomic Habit. Dan di buku 7 Habits of Highly Effective People juga dibahas perkara habit. Ya, itu aja buat video hari kedua. Sampai jumpa di video hari ketiga. Bye.